Sekarang baik, sambil ngabuburit, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Salam. Waalaikumsalam. ketemu kembali Bapak Ibu-ibu sekalian, calon doktor yang baik hati, mudah-mudahan berkah nanti ilmunya. Baik, kita masuk ke dalam perkuliahan kita tentang riset sistem informasi ya. Yang akan kami sampaikan adalah tentang perumusan masalah penelitian ya. Perumusan masalah penelitian. Nanti kita akan tengok posisinya adalah sebelum melakukan penelitian ya. Jadi kita mesti merumuskan dulu. Merumuskan itu menentukan atau mengkompilasi masalah-masalah yang sudah kita inventarisir ya, kemudian kita tentukan masalah yang akan kita selesaikan. Itu namanya adalah perumusan masalah. Nah, solusinya adalah dengan melakukan penelitian. Nah, nanti hasil dari penelitian itulah yang Bapak Ibu Saudara sekalian publikasikan. Jadi hasil penelitian itulah yang akan dipublikasikan ya. Ini adalah ikhtisar dari kuliah kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah peta penelitian ya. Jadi dari ujung atau dari ujung awal sampai ujung akhir ya. Dari awal sampai akhir, sampai Bapak Ibu dosen sekalian jadi doktor ya. Kemudian salah satu komponennya adalah bikin disertasi. Disertasi itu hasil dari penelitian ya. Kemudian publikasi tentu saja ya. Disertasi itu adalah penelitiannya, nanti hasilnya akan dipublikasikan. Nah, untuk melakukan penelitian itu perlu ada metode penelitian. Metode penelitian itu merupakan jalan, merupakan tahapan, merupakan langkah untuk menyelesaikan masalah ya dengan melakukan penelitian. Kemudian bagaimana sih caranya kita merumuskan masalah? Lalu ada latihan ya, nanti silahkan dikerjakan ya. Kerjakan nanti akan kami lihat, kemudian akan ada skor. Lalu lebih lanjut ya. Lebih lanjut itu adalah ya tentu saja dilakukan ya. Tidak hanya teori tapi dilakukan. Baik. Nah, ini adalah overview kalau kita menggunakan bahasa Inggris. So they're all students lah ya. So first we will review about the research map from the beginning to the end and to the publication, and the problem formulation is one of the part of the research map, and how to make the problem formulation, then make practice, and further of course is you should make it, you should do it, you should continue it, not only listen and make a note, but action, but do. Okay, so this is the further follow-up of this course. Okay, let's go to the research map atau peta penelitian. Kita mulai dari yang Bapak Ibu saudara sekalian biasa lakukan, yaitu solusi ya. Biasanya Bapak Ibu itu ditanya apa ini disertasinya, apa ini tesisnya gitu kan. Kemudian Bapak Ibu akan membawakan judul ya, bawa judul ya. Sebetulnya yang dibawa mestinya adalah topik atau tema yang akan diambil gitu ya. Kalau judul itu nanti belakangan, kalau sudah fix semua baru kita bikin judul. Paling enggak topik sama judul nantinya itu ya tidak bergeser jauh begitu. Jadi misalkan ada yang membawakan judul ya, membawakan judul metode deteksi kandungan alkohol dalam minuman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, misalkan seperti itu ya. Atau metode deteksi atau alat bisa juga, atau sistem ya, sistem deteksi alkohol atau sistem deteksi Homer pada minuman yang beredar di masyarakat berbasiskan IoT misalkan ya. Itu adalah bisa menjadi
topik, ya bisa juga diangkat sebagai judul dari disertasi tersebut. Sebetulnya itu merupakan solusi ya, solusi. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian mengajukan atau mempropos metode kah, sistem kah, ya, atau apa namanya analisis kah, ya, dan seterusnya. Itu merupakan, kalau analisis bukan solusi ya, analisis merupakan suatu proses ya. Jadi mungkin metode, mungkin sistem, itu sistem bla bla bla, metode bla 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 ya. Itu merupakan solusi ya, solusi dari suatu permasalahan. Nah, ketika solusi tersebut Bapak Ibu dapatkan ya, misalkan metode bla bla bla, kemudian berhasil ya, berhasil bekerjaannya, solusinya, kemudian sistem bla 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 berhasil terbangun begitu ya. Padahal itu merupakan solusi, maka Bapak Ibu dan sekalian akan melakukan publikasi ya. Jadi publikasi itu adalah hasil yang diperoleh dari penelitian ya. Solusinya dari suatu permasalahan. Ya, bisa diikuti ya. Dan kalimat saya bisa diikuti ya. Jadi yang dipublikasikan itu adalah hasil penelitian. Hasil penelitian itu adalah solusi gitu ya. Solusi ya. Solusi dari suatu permasalahan. Sekali lagi saya ulangi, yang dipublikasikan itu adalah hasil penelitian ya, research result seperti itu ya. Nah, research result atau hasil penelitian itu merupakan solusi dari suatu permasalahan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian kadang-kadang langsung jujuk ke sini, ke solusi, langsung jujuk ke publikasi supaya ndang lulus gitu ya. Seperti itu ya. Ini ujung-ujungnya kan ini ketika apalagi kalau yang DSI by research ya, yang dituntut kan publikasi ya. Nah, sekarang saya akan bantu ya supaya publikasinya, solusinya itu menjadi runtut ya. Nanti dituliskan semua di publikasi ya. Dituliskan semua di publikasi yang ada di sebelah kiri nanti. Ini kan kita langsung ke ujung kanan ya. Ujung di end ya, publication. Kalau sudah publikasi kan sudah ayem ya. Sudah ayem, wah ini sudah dapat apa namanya? Legalisasi atau legalitas lah untuk menjadi seorang dokter seperti itulah ya. Oke, bisa diikuti ya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian biasanya datang, sekali lagi saya ulang bentar, saya ulang, Bapak Ibu dan sekalian biasanya datang kepada pembimbing, promotor, atau ketika wawancara itu langsung membawakan suatu solusi, plang, gitu kan. Metode ini, sistem ini, dan seterusnya ya. Kemudian hasilnya itu nanti kalau sudah berhasil akan dipublikasikan. Sudah ada hasilnya, hasil dari penelitian sudah ada hasilnya ya, penelitiannya sudah memberikan hasil begitu ya. Maka ditulis, dikemas untuk dipublikasikan ya. Oke, sampai di sini bisa diikuti, bisa dipahami belum ini? Oh, orang nggak ada pertanyaan ya? Bisa ngikutin atau ada sanggahan, Pak, kami nggak bawa. Ya. Jadi bisa diikuti ya, publikasi di sini yang dipublikasikan adalah hasil penelitian ya. Disertasinya itu kan di sini ya. Disertasi itu di solusi ya. Jadi disertasi Bapak Ibu dan saudara sekalian mesti merupakan solusi, mesti merupakan penyelesaian ya, penyelesaian dari suatu masalah. Ya, itu masalah. Ini disertasinya kan di sini, penelitiannya kan di sini, di solusi. Penelitian itu adalah untuk menghasilkan solusi. Nah, Bapak Ibu dan sekalian melakukan disertasi itu nanti harus memberikan solusi. Lalu nanti dipublikasikan. Oke. Solusi terhadap apa? Ya, solusi terhadap masalah ya. Nah, ini penelitian nanti akan menghasilkan solusi. Ini disertasi ya. Disertasi lengkap ini ya. Penelitian, Bapak Ibu melakukan penelitian ya, nanti akan menghasilkan solusi ya, menghasilkan penjelasan. Solusi inilah yang nanti akan dipublikasikan ya. Hasilnya, hasil penelitian adalah solusi dari suatu permasalahan, inilah yang akan dipublikasikan. Inilah kontribusi keilmuan kita kepada masyarakat ya. Nah, untuk melakukan penelitian, Bapak Ibu dan sekalian harus mengkaji referensi ya. Mengkaji referensi, kemudian ya atau tinjauan pustaka ini ya. Ini dikaji dulu referensi yang ada ya.
ya. Kemudian melakukan penelitian. Ya. Jangan melakukan penelitian ya tanpa melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu. Ya, nanti kita akan tengok ya. Ini ke belakang dulu. Nah, Bapak Ibu dosen sekalian, kadang-kadang ini saya pakai penunjuk laser ya biar kelihatan ya. Kadang-kadang penelitian dengan tinjauan pustaka ini agak dipaksakan ya, nggak nyambung sebetulnya atau melebar tinjauan pustakanya, tidak fokus tinjauan pustakanya, dituliskan saja di disertasi. Tidak demikian ya, dituliskan di proposal, tidak demikian. Nanti kita akan tengok. Nah, setelah mengkaji referensi, meninjau pustaka yang ada terkait penelitian, maka Bapak Ibu dan sekalian memberikan usulan yang berbeda dengan yang di atas ini ya. Yang berbeda dengan tinjauan pustaka kaji referensi. Ya, yang berbeda sehingga ada nilai kebaruan di sini ya. Usulan ini merupakan proposal yang nanti akan ditindaklanjuti di penelitian. Jadi sebelum melakukan usulan, mengajukan usulan, membuat proposal, ini harus dilakukan dulu, yaitu tinjauan pustaka. Ya. Yang berikutnya penelitian ini harus berdasarkan juga, harus mengacu juga, harus mempertimbangkan juga tinjauan pustakanya. Nah, tadi kami sampaikan bahwa kadang-kadang tinjauan pustaka itu melebar, ya, melebar kemana-mana, tidak fokus kepada penelitian yang akan dilakukan, ya. Atau juga tidak nyambung antara tinjauan pustaka yang ada di atas dengan usulan yang Bapak Ibu sekalian sampaikan di dalam proposal, ya. Sebabnya apa? Ayo, sebabnya apa? Sebabnya kira-kira. Coba saya tanya deh, biar nyambung ya, masa saya terus. Sebabnya apa kira-kira? Antara usulan ya dengan tinjauan pustaka kadang tidak nyambung, itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah tinjauan pustaka itu melebar, tidak fokus ya ke arah penelitian ya. Mari kira-kira apa ya sebabnya? Ada yang bisa memberikan pendapatnya mungkin? Boleh? Silakan. Tidak tahu sebabnya, Sir, gitu. Halo, halo, suara saya bisa terdengar? Dengar, Pak. Iya, iya. Kira-kira kenapa ini? Baiklah, kalau nggak punya ide saya langsung aja ya, biar cepat ya. Kendang masak, buko, siap. Penyebabnya adalah ya, karena tujuannya tidak satu ya, atau goalnya atau targetnya tidak jelas ya. Kalau Bapak Ibu dan sekalian punya tujuan, punya goal, punya target, maka tinjauan pustakanya akan fokus ya, akan mengerucut ya, akan dipilah dan dipilih. Ini ya. Kalau tujuannya atau goalnya atau targetnya ya, tujuan penelitian ini kan, tujuan di sini maksudnya adalah tujuan penelitian ya, atau goalnya atau target dari disertasinya itu tidak satu ya, tidak satu. Namanya juga tujuan tuh satu saja ya, suatu tek gitu ya. Goal juga cuma satu ya, target itu juga cuma satu ya, fokus gitu ya. Itu maka tinjauan pustakanya jadinya akan kemana-mana, melebar kemana-mana. Ya, akan ya nyerempet pun diambil ya, biar kelihatan banyak begitu. Sebetulnya tidak ya. Maka tujuan penelitian atau goal dari riset ya, atau target dari disertasi ini harus fokus, harus satu. Kalau ini sudah bisa membuat tujuan, membuat goalnya sudah ditentukan, targetnya sudah ditentukan, maka pustakanya pun juga akan
fokus ya. Kalau sudah demikian, usulannya itu juga nanti akan bagus ya. Usulannya nanti akan bagus. Ya, jadi permasalahan dari kenapa tinjauan pustakanya melebar kemana-mana, tidak fokus ya, sehingga usulannya pun juga nanti tidak berdasarkan tinjauan pustaka ya, ya. Mau berdasarkan tinjauan pustaka bagaimana, tinjauan pustakanya juga kemana-mana melebar gitu kan, usulannya juga susah. Ini karena tujuan penelitian itu tidak fokus, tidak jelas, tidak satu. Goal penelitian, goal risetnya tidak satu ya. Target dari disertasinya juga tidak satu. Maka ini akan melebar. Lalu bagaimana supaya tujuan atau goal atau targetnya itu cuma satu, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Harus ada masalah yang diselesaikan. Jadi penelitian yang Bapak Ibu lakukan harus memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Ya. Masalah nanti banyak bla 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 bla. Nah tujuan penelitian, saya ulangi ya, tujuan penelitian, goal dari riset, target dari disertasi itu adalah memberikan solusi dari masalah yang ada di sekitar kita. Saya ulangi nggih, ini penting soalnya ya. Tujuan penelitian, ya, goal dari riset, target dari disertasi itu harus merupakan solusi, ya. Solusi itu penyelesaian ya dari suatu permasalahan, dari permasalahan yang dihadapi ya. Nah, untuk bisa melakukan penelitian, Bapak Ibu sekalian harus memiliki ilmu yang memadai, informasi yang cukup, maka melakukan tinjauan pustaka. Lalu Bapak Ibu sekalian mengusulkan suatu hal yang baru, suatu hal yang berbeda dari tinjauan pustaka yang ada di sini. Oke? Bisa dipahami? Nah, ini ya, jadi penelitian atau disertasi itu dilakukan untuk menjawab masalah. Menjawab ini adalah solusi ya. Dilakukan untuk ini merupakan tujuan. Jadi tujuan penelitian adalah untuk menjawab masalah, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan. Saya ulangi sekali lagi. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan. Atau penelitian, disertasi, riset dilakukan untuk menjawab masalah. Hasil penelitian itu merupakan solusi yang nanti akan dipublikasikan ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti punya gambaran ya tentang frame berpikir dari peta penelitian. Sehingga semua penelitian itu harus memberikan solusi terhadap permasalahan. Atau ya masalah ya, penelitian itu berasal dari masalah. Ya. Kalau tidak ada masalah, tidak ada penelitian. Ya, atau tidak perlu penelitian, enggak ada masalah kok, ya. Enggak ada masalah. Oke? Enggak ada masalah, enggak perlu ada penelitian, ya. Karena enggak ada masalah, enggak perlu ada solusi, ya. Oke? Nah, tetapi ini saya intermezzonya ya, intermezzo. Tapi kadang-kadang ya sebetulnya ada masalah, dianggap tidak ada masalah, maka tidak ada solusi gitu kan ya. Sebetulnya masalah itu banyak ya, maka diadakan penelitian lalu menghasilkan sebuah solusi. Nah, gagal dalam mendeteksi masalah, gagal dalam merumuskan masalah, maka gagal juga tujuan ya. Ini mau menyelesaikan masalah yang mana nih? Tujuannya itu menyelesaikan masalah ya. Tujuan dari penelitian itu menyelesaikan masalah ya. Nah kalau gagal membuat tujuannya kemana-mana, referensinya juga kemana-mana, usulannya juga nggak jelas, penelitiannya juga wah gimana ya, solusinya juga ditanya. Anda misalkan Anda membawa suatu judul, Bapak Ibu sekalian membawa suatu judul, metode begini, kemudian kan ditanya, Bapak Ibu sebetulnya ada masalah apa sih kok pakai judul begitu? Nah, seperti ya. Itu akan ditanyakan nanti ya, ketika akan ditanyakan mungkin
sudah ditanyakan kepada Bapak Ibu yang membawa sebuah judul, membawa sebuah topik begitu ya. Oke, bagi mahasiswa yang ada keperluan silahkan loh ya. Ini sudah 16.30, monggo. Mohon maaf tadi saya agak terlambat. Baik, kita kembali ke sini ya. Jadi kalau gagal merumuskan masalah, tujuannya juga nggak jelas ya, tujuannya juga nggak fokus ya. Kaji referensinya juga melebar kemana-mana. Mana yang mau diselesaikan ya. Jadi tinjauan pustaka di sini adalah untuk ini ya, menjawab pertanyaan dari tujuan ini ya. Tujuannya ya. Maka semua ilmu yang terkait dengan tujuan ya, semua ilmu yang terkait tentang solusi saat ini terhadap tujuan itu dikaji. Saya kasih contoh yang mudah nggih Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, mungkin tentang masakan lah ya, tentang masakan ya. Kita kasih contoh ya. Contoh masakan. Karena banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu biasanya langsung ke solusi di sini ya. Apa ini mau masakan apa ya, misalkan solusinya di sini nih. Tempe goreng crispy rasa karamel misalkan itu kan. Oke ya, biasanya kan di sini ini judulnya apa Bu? Nama masakannya apa? Misalkan tempe goreng crispy rasa karamel dan seterusnya. Misalkan ya. Nah, kalau hasilnya bagus kan nanti akan dipublikasikan ya, disebarluaskan ke tetangga, di media medsos dan seterusnya ya. Oh, ternyata enak dan seterusnya. Ya. Sebetulnya nanti akan ditanya kan, akan ditanya oleh seorang mungkin yang ada di publikasi bisa, yang menguji juga bisa kan, mungkin akan dipatenkan dan seterusnya. Tempe goreng crispy rasa karamel dan seterusnya. Ya kan ditanya, Bu ada masalah apa sih kok bikin ginian gitu kan. Nah, jangan Bapak Ibu jawab, ya saya bisanya ini Pak. Bukan ya, ini saya akan kreasi, bukan. Harus berasal dari masalah. Ada masalah apa ini kok Bapak Ibu bikin seperti itu gitu kan. Nah, masalahnya harus ditelit ke belakang ya. Masalahnya misalkan masalah yang ada adalah ya tempe kita punya tempe banyak ya, tapi belum terkonsumsi dengan baik. Itu masalah ya. Belum terkonsumsi dengan baik itu jadi suatu masalah. Kalau tempenya banyak itu enggak apa-apa. Yang masalah adalah belum terkonsumsi dengan baik. Atau penyajian tempe, penyajian masakan tempe itu kurang bervariasi. Nah, itu juga masalah. Ya. Dan seterusnya ya. Silakan. Kemudian tujuannya dari permasalahan tersebut adalah misalkan tadi ya, salah satu masalah adalah penyajian masakan tempe kurang bervariasi. Maka tujuan Ibu adalah ini saya akan membuat suatu tempe, penyajian tempe dengan variasi yang berbeda. Lalu kaji nih referensi yang ada, tempe goreng, tempe bacem, tempe apalagi tempe crispy, kemudian rasa karamel dan seterusnya. Kemudian Ibu mengadakan suatu usulan. Saya mengusulkan nih metode yang lain, yaitu memadukan antara crispy dengan karamel. Nah, kemudian di sini caranya. Cara yang pertama adalah rendam tempe dan seterusnya. Iya, dikasih gini dan seterusnya sehingga dia betul-betul crispy. Kemudian rasa karamel didapatkan. Nah, kemudian dapatnya solusi, kemudian dipublikasikan. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini nanti kaji referensi di sini ya khusus pustaka-pustaka yang memberikan solusi, sekali lagi yang memberikan solusi ya untuk tujuan yang sama, goal yang sama. Jadi goalnya apa? Ya variasi rasa misalkan. Ya. Oke, ini baru keluar ya, mungkin baru tampil saat ini ya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian ya, penelitian atau disertasi itu harus berasal dari masalah ya. Harus menjawab masalah, harus memberikan solusi terhadap masalah. Maka Bapak Ibu dan sekalian harus melihat masalah yang saya akan selesaikan, tujuan di sini ya. Tujuan adalah menyelesaikan masalah. Masalah yang akan saya selesaikan apa ini ya? Itu nanti akan menjadi penelitian, kemudian harus ditengok dulu jurus-jurus yang ada saat ini apa. Jurus-jurus atau pustaka-pustaka referensi saat ini untuk solusi yang sama. Solusi yang sama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
memberikan alternatif usulan ya, usulan alternatif solusi. Kemudian diteliti ya, memberikan solusi, ada hasilnya di sini, kemudian dipublikasikan. Sehingga nanti publikasi akan melihat, oh ya ada bedanya tuh dengan referensi yang ada ya. Dengan referensi yang solusi saat ini memang ada bedanya ya, solusi yang dia tawarkan ya. Hasil yang dia tampilkan ternyata memang ada bedanya ya dengan referensi yang ada. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Wahyu, izin bertanya. Silahkan, ditunggu pertanyaannya. Ya, Pak, semisal tadi katakanlah contoh tempe tadi ya, ternyata solusi yang kita dapatkan itu bukan menjadi apa namanya, most wanted answer gitu ya, caranya tidak menjadi satu pilihan solusi yang maksimal seperti yang tadi berbagai macam itu. Itu posisi penelitian kita berarti bagaimana, Pak? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Penelitian, mohon maaf ya, ini secara ekstrim mungkin ya. Bukan ekstrim juga sih, artinya juga apa namanya, sering juga terjadi ya. Solusi yang diberikan ternyata misalkan di sini ya tidak banyak yang menginginkan ya. Tapi Bapak Ibu sudah memberikan suatu solusi kan, memberikan suatu solusi kan terhadap permasalahan. Jadi ada nanti akan menjadi referensi juga. Akan menjadi referensi juga. Ternyata solusi yang Bapak Ibu sekalian berikan hasil penelitian itu menjadi khasanah tinjauan pustaka, referensi ya. Bagi yang ingin menindaklanjuti nanti akan melihat prosesnya di sini. Oh, ini yang bisa divariasi ininya nih. Ya, di penelitian ini bisa lihat merah-merah saya. Yang bisa divariasi ininya nih. Mungkin untuk mengenhance ya. Ini sudah bagus nih, misalkan ya. Ini sudah bagus rasanya, sudah bagus hasilnya, tapi ada yang kurang. Nah, maka mereka akan memperbaiki di sini. Nanti akan ada usulan yang baru. Usulan baru, maka Bapak Ibu nanti akan masuk ke sini, nanti hasilnya akan masuk ke referensi, dia nanti akan membuat usulan yang baru untuk mengenhance hasil dari penelitian Bapak Ibu sekalian, karena sudah dipublikasikan. Itu satu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, penelitian itu tidak harus berhasil ya, tidak harus berhasil. Tidak harus berhasil. Yang penting apa dari disertasi itu adalah kebaruan di sini. Ya, kebaruan. Nilai kebaruan yang berbeda dengan tinjauan pustaka yang ada saat ini. Ada barunya. Maka yang baru ternyata usulan Bapak Ibu sekalian yang baru ternyata hasilnya kurang bagus di sini kan. Hasilnya kurang bagus. Tetap aja dipublikasikan. Maka orang akan melihat, oh dengan metode yang semacam ini ternyata kurang bagus ya. Ternyata untuk menyelesaikan masalah tersebut kurang bagus, jangan pakai yang itu. Kayaknya bisa diperbaiki di sini deh, misalkan ya. Diatur sininya A, B, C, D-nya mungkin ada beberapa parameter di penelitian Bapak Ibu sekalian yang bisa di-adjust begitu ya. Maka nanti akan diatur, akan usulkan lagi usulan. Berdasarkan tinjauan pustaka dari begini, ternyata hasilnya kurang bagus, maka saya mengusulkan untuk mengcombine dengan metode yang berikutnya. Ya, dengan metode yang sehingga di sini adalah hybrid method ya. Nah, nanti dia akan melakukan penelitian uplek solusi ternyata hasilnya kurang bagus lagi, publikasikan aja ya. Publikasikan, ngasih tahu kepada masyarakat yang ini kurang bagus nih. Nah, maka dia akan masuk ke dalam sini ya. Masuk lagi ke dalam pustaka yang baru, khazanah pustaka, khazanah referensi. Ya. Kemudian nanti dia akan melihat, wah ini sebetulnya ini masalah yang akan diselesaikan bagus nih ya, tujuannya ini bagus nih. Saya akan coba deh kaji lagi. Dia akan menuntut ilmu lagi di sini ya. Menuntut ilmu lagi, mempelajari lagi jurus yang ada, lalu dia akan mengusulkan hal yang baru sampai nanti akan mendapatkan hasil yang baik di sini ya. Begitu ya. Penelitian tidak harus berhasil sempurna ya. Kalau penelitian semuanya berhasil sempurna, semua penelitian, jika semua penelitian itu memberikan hasil yang terbaik, tentu saja kita sudah maju semua ya. Sudah maju semua ya. Sudah maju banget gitu. Ternyata tidak ya. Apa namanya? Fitrahnya atau naturalnya itu ada penelitian yang tidak berhasil.
Tapi ya disampaikan juga dong, ya sehingga orang tidak melakukan hal yang sama. Ini akan dijadikan referensi juga begitu. Misalkan ketepatan ya, kita mengembangkan suatu metode untuk identifikasi lah ya. Metode identifikasi ini ya. Setelah mempelajari metode identifikasi yang ada, kita mengusulkan suatu metode identifikasi yang lain. Kemudian kita uplek-uplek di sini penelitian. Lalu keluar solusinya. Ternyata hasilnya adalah 70%. Ya. Yang lainnya padahal 80%. Nah, nggak apa-apa publikasikan. Tapi Bapak Ibu sekarang kan punya sesuatu yang baru di sini. Metode yang baru ya. Ternyata dengan metode ini hasilnya cuma 60% nih, cuma 70%. Nah, ya. Nanti orang yang akan mengusulkan berikutnya akan meninjau, oh jangan pakai metode itu. Atau metode itu bisa dipakai kalau di arrange di sini, diatur lagi di sini. Ternyata setelah diatur-atur oleh peneliti berikutnya, solusinya dia menjadi naik 80%. Ya, kemudian 90% dan seterusnya ya. Itu natural. Silahkan, ada lagi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jadi jangan pesimis ya. Jangan pesimis ya. Terus aja. Ini nih yang penting ini nih, masalah yang mau diselesaikan apa sih ya? Ya. Misalkan satu masalah ya, nanti 10 orang membuat disertasi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting di sini metodenya beda-beda ya. Metode 1 2 3 sampai 10 ya kan. Solusinya ternyata beda-beda. Publikasikan aja, nggak apa-apa. Yang penting di sini nih, Bapak Ibu mau menyelesaikan masalah apa? Jangan-jangan tesis atau disertasi tidak menyelesaikan masalah apa-apa ya, karena masalahnya sudah diselesaikan semua. Oke, misalkan riset tentang roda ya, penelitian tentang roda ya, masalahnya adalah mungkin gaya gesek dan seterusnya. Itu sudah selesai ya, bisa dikatakan riset tentang roda itu sudah selesai. Kecuali mungkin medannya berbeda ya, medannya berbeda, mungkin berlumpur ya. Kemudian berbatu-batu, batu kecil, batu besar ya, gunung, nah, itu mungkin rodanya bisa berbeda, bisa juga itu nanti dipublikasikan dan seterusnya. Ada lagi, silakan. Nggak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Ini yang penting ini ya. Baik, perumusan masalah. Kita akan tengok dulu komentar-komentar dari para peneliti ya. Perumusan masalah itu apa sih menurut Andrew and Hildebrand ya. Rumusan yang baik dibuat dengan terencana ya. Efektif dan setidaknya memiliki 4 karakteristik ya. Satu, masalah yang diangkat mencerminkan kebutuhan yang dirasakan. Jadi kebutuhan ya, berasal dari kebutuhan ya. Sesuatu yang dibutuhkan masyarakat lah ya. Itu apa? Jadi Anda angkat itu ya. Jangan sesuatu yang tidak dibutuhkan sehingga ini tidak bisa dipublikasikan. Oke, baik. Masalah yang diambil adalah non hipotesis ya, berdasarkan pada bukti faktual ya. Tidak sekedar rumusan masalah yang baik ya. Tak sekedar rumusan, tidak sekedar rumusan, masalah yang baik dan mendukung hipotesis ya. Baik, kemudian menurut Albert Einstein, nih penting nih Albert Einstein ya. Kenal ya Albert Einstein ya? Iya, bagus. Ini kalimatnya bagus sekali Albert Einstein nih. Coba Anda perhatikan di sini ya. Rumusan masalah adalah masalah yang jauh lebih penting ketimbang solusinya. Bapak Ibu kan membawa solusinya ini ya. Begitu menghadap promotor atau ketika wawancara dulu bawa solusinya. Kan ditanya ada masalah apa toh kok bawa solusi semacam ini, bawa topik semacam ini, bawa judul semacam ini, ada masalah apa? Nah, ternyata rumusan masalahnya belum bikin. Nah, jangan ya. Jadi rumuskan dulu masalahnya. Saya setuju banget ini. Jadi perumusan masalah itu lebih penting ketimbang solusinya. Jadi harus merumuskan masalah apa yang akan diselesaikan. Ini ya. Apakah krisis energi ya, ataukah pemantauan kondisi lingkungan, pemantauan polusi yang kurang presisi ya. Kemudian
mungkin kalau harga atau rupiah misalkan ya, rupiah kok naik, kok rupiah kok turun terus terhadap dolar misalkan, itu kan permasalahan ya. Ini, nah mana solusinya ini? Kemudian pengajuan rumusan masalah itu didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang baru. Makanya di sini tuntut kreativitas ya. Sehingga mendukung kemungkinan baru serta mempertimbangkan masalah lama menjadi baru dan kreatif ya. Masalahnya bisa saja lama karena orang selama ini belum memberikan solusi terhadap masalah tersebut itu. Maka Bapak Ibu dan sekalian, ayo yang kreatif ya, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang baru terhadap masalah tersebut ya. Sehingga ada muncul kemungkinan-kemungkinan yang baru untuk solusi, alternatif-alternatif yang baru ya, pertimbangan-pertimbangan yang baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun mungkin masalah tersebut adalah masalah yang lama. Baik, kemudian Alan Birman gimana ya? Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang jelas terhadap hal-hal tertentu ya. Maka ditanya ya, kenapa ya? Kenapa begini, mengapa seperti itu ya, bagaimana dan seterusnya itu kan ya. Pertanyaan-pertanyaan ya itu nanti akan menjadi permasalahan yang akan dirumuskan ya, akan dirumuskan. Dari sekian banyak masalah mana sih yang akan diselesaikan gitu ya. Itu adalah perumusan masalah ya. Sehingga perumusan masalah itu dijadikan sebagai perhatian dan menjadi titik fokus untuk diteliti lebih lanjut. Nah, fokus aja ke situ untuk menyelesaikan masalahnya. Maka perumusan masalah itu menjadi penting. Penting itu sebagai perhatian, menjadi titik fokus untuk diteliti lebih lanjut. Itu aja, satu aja. Ya, fokus. Kemudian sifat penelitian selalu menawarkan solusi ya, dan hal yang jelas dan luas ya. Solusi nggih. Jadi hasil penelitian nanti adalah merupakan sebuah solusi, suatu jawaban terhadap permasalahan yang ingin diangkat. Sugiono gimana? Ya. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan ya yang mencari jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Di sini sudah kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu sekarang akan mengumpulkan data, referensi dan seterusnya ya, kaji data-data dan seterusnya, kemudian diselesaikan lewat usulkan suatu metode yang baru ya, lalu dilakukan lewat penelitian. Ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari masalah. Ya. Jadi semuanya berawal, semua penelitian itu berawal dari masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi apa? Ingin dijawab. Sebelum menjawab, dia akan mengkaji referensi dulu, ya, mengkaji referensi dulu tentang solusi yang ada saat ini. Lalu dia menawarkan solusi yang baru. Saya ulangi sekali lagi, ya. Penelitian itu untuk menyelesaikan masalah, ya. Maka sebelum dia melakukan ketika dia melakukan penelitian, dia akan mengkaji referensi dulu tentang solusi saat ini terhadap permasalahan yang sama. Permasalahan yang ingin dia selesaikan gitu ya. Kemudian dia mengusulkan alternatif metode yang baru ya. Metode yang baru untuk menyelesaikan masalah yang sama dengan masalah yang sudah diselesaikan oleh referensi yang dia kaji gitu. Nah, ini lewat ya, pengumpulan data, kumpulkan data kemudian lakukan penelitian atau mengusulkan suatu metode untuk dilakukan penelitian. Rumusan masalah yang tepat berperan besar ya, membantu peneliti melakukan penelitian dalam mengatasi masalah yang dihadapi ini. Maka inilah keahlian dalam merumuskan masalah ya. Ya, ini akan membuat peneliti itu fokus melakukan penelitian dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi rumusan masalah itu bisa didapatkan dalam segala hal. Jadi nggak usah bingung-bingung ya bikin disertasi. Aduh Pak, sampai saat ini kami belum punya judul nih, belum punya topik nih. Gimana sih ya? Sebetulnya banyak ya. Maka jangan jujuk kepada solusi. Jangan tiba-tiba mengusulkan sebuah solusi. Jangan. Tapi tengok dulu permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena rumusan masalah bisa didapatkan dalam segala hal ya. Kita nggak bakal kehabisan ide deh. Apalagi di sini ada 30 calon doktor ya. Wah, mantap sekali nih. Harusnya ada 30 solusi ya. Nggak bakal kehabisan ide ya. Yang penting apa?
peka terhadap lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja nanti banyak sekali loh ya. Banyak sekali. Kerja yang kita hadapi kah, kerja yang permasalahan yang dihadapi oleh pimpinan kah ya. Permasalahan yang dihadapi oleh bawahan, oleh teman kita. Yang penting kita itu peka. Ya, peka. Ya, sensitif. Ya, ngerti, oh iya ini ini masalah yang dihadapi oleh teman saya ini, oh ini permasalahan yang dihadapi oleh kantor saya ini, oh ini permasalahan yang dihadapi oleh institusi saya ini, oh ini permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara misalkan seperti itu. Ini permasalahan yang dihadapi oleh lingkungan, permasalahan yang dihadapi oleh pabrik tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh universitas saya, gitu kan. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saya, permasalahan yang dihadapi oleh RT saya, itu bisa diangkat. Nggak bakal kehabisan ide. Sampai di sini dulu mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ada nggak? Halo, halo. Tes, 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 tes. Belum, Bapak. Bisa dipahami nggak kira-kira? Jadi jangan sampai kehabisan ide ya. Jangan sampai sudah punya bingung ya. Waduh, aku udah duit judul piye. Kurang judul. Nah, ini permasalahan dulu ya. Jadi berangkat dari akar penelitian, berangkat dari motivasi penelitian ya, peka yang penting ya. Kemudian masalah yang dihadapi oleh siapa ini? Silahkan aja kita jadikan topik, kita jadikan alasan motivasi untuk melakukan penelitian. Dihadapi oleh siapa saja. Atau masalah yang tiba-tiba muncul di sekitar kita. Muncul, bisa juga diangkat sebagai topik. Bisa juga diangkat sebagai masalah yang akan kita selesaikan. Atau fenomena di lingkungan sekitar ya. Atau kejadian yang tengah viral misalkan ya. Monggo aja itu bisa diangkat sebagai permasalahan yang akan Bapak Ibu selesaikan lewat disertasi, lewat penelitian. Oke, sampai di sini. Mungkin saya percepat aja ya. Kayaknya yang lainnya nggak tahu kemana. Terus bagaimana caranya membuat perumusan masalah, Bapak Ibu sekalian? Munculkan pertanyaan. Tanya apa yang melatar belakangi penelitian ini. Kenapa? Apa sih ya motivasi penelitian ini apa ya? Tanya sendiri, kemudian jawab sendiri ya. Jawabnya tentu saja harus berpikir ini ya. Ya, kemudian penelitian ini penting kenapa ya? Nah, tanya. Ya, ini ada pertanyaan. Jawab dong. Penelitian Ibu kenapa penting? Disertasi Ibu kenapa penting? Jangan mengatakan disertasinya penting karena merupakan salah satu syarat saya lulus doktor. Iya, emang benar sih. Tapi penelitiannya itu kenapa penting ya. Terus apa yang terjadi jika penelitian tidak dilakukan? Nah, saya tidak lulus doktor, bukan itu jawabannya ya. Penelitiannya tadi ya, penelitian tadi kalau tidak dilakukan emang kenapa gitu. Kemudian apakah masih relevan? Nah, penelitiannya masih relevan nggak ya? Jangan-jangan penelitiannya adalah tentang Perang Dunia Ketiga gitu kan. Masih relevan nggak ya? Ya mungkin masih relevan untuk undang-undang fakultas hukum ya. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu dan sekalian ya. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa penelitian kita itu masih relevan? Atau kita selesaikan dulu ini ya pertanyaannya. Kemudian apa sih kontribusi atau manfaat yang diperoleh dari penelitian? Nah, oke. Oke, sampai di sini dulu ini pertanyaan-pertanyaan. Ini baru beberapa pertanyaan ya. Semakin banyak pertanyaan yang Bapak Ibu munculkan terkait rumusan masalah semakin bagus. Ini contoh-contohnya saja. Sekarang saya tanya nih kalau nggak ada yang tanya kepada saya. Ya.
bagaimana kita menjustifikasi bahwa penelitian atau disertasi Bapak Ibu sekalian masih relevan? Ayo, apa jawabannya? Silakan, ada yang mau menjawab ke? Saya mengusulkan literatur review. Prof. Ini siapa? Coba. Oh, Pak Wawa, Prof. Iya, iya, iya. Ya, tadi kan sebelumnya kita melakukan literatur review bagian pustaka. Nah, di antaranya di situ kita mengkaji penelitian sebelumnya. Sehingga di situ kita bisa melihat itu mungkin kalau menurut saya. Ya, betul ya. Jadi relevan itu bisa kita justifikasi lewat tinjauan pustaka, lewat kajian referensi tadi ya. Kalau kajian referensinya atau tinjauan pustakanya itu baru, maka itu masih relevan ya. Ya, kalau kajian pustakanya tahun 1905 misalkan, itu aduh udah lama banget nih. Udah nggak relevan dengan kondisi saat ini ya. Tentu sudah banyak solusi-solusi yang diberikan. Nanti Anda kurang nanti ya. Ya. Oke, jadi usahakan tinjauan pustakanya itu ya tahun sekarang 2023 ya. Paling enggak ya 5 tahun sebelumnya lah. 2017, 2018 ke sini sehingga masih relevan ya. Itu caranya ya. Untuk menjustifikasi penelitian tersebut masih relevan, masih ramai dibicarakan, masih solusinya masih kurang nih misalkan ya. Misalkan kalau 2020 misalkan, nah itu bagus itu ya. Maka solusi yang Bapak Ibu sekalian masih diperlukan di situ tuh. Oke, jadi caranya lagi bagaimana inventarisir semua masalah, diinventarisir ya. Kemudian diurutkan masalahnya ya. Masalah yang paling besar, caranya mengurutkan gimana ya? Nanti kita tengok ya. Tentukan masalah yang akan diselesaikan. Jadi sekian banyak masalah dirumuskan, mana nih yang akan diselesaikan? Mau diselesaikan semua? Wah, nggak bisa ya. Salah satu aja udah cukup ya. Kemudian masalah itu harus memiliki referensi, harus memiliki berdasar ya. Bagaimana dasarnya? Mungkin dari referensi dari data statistik ya. Misalkan polusi ya, masalah polusi di Kota Semarang atau masalah banjir di Kota Semarang ya. Bapak Ibu akan menyelesaikan itu. Seperti saat ini banjir nih di Kaligawe nih ya, masalah kan itu ya. Ya, masalah ya. Jadi perekonomian, kemudian kesehatan itu terancam semua itu. Ya. Kemudian keselamatan juga terancam. Nah, itu harus ada data statistiknya. Jadi betul-betul itu merupakan suatu masalah ya. Atau nilai siswa terhadap mata kuliah tertentu turun, itu kan masalah ya. Harus ada data statistiknya ini. Kapan turunnya, gimana ini dan seterusnya ya. Bisa juga masalah itu berdasarkan wawancara. Ya, wawancara. Anda Bapak Ibu sekalian melakukan interview dengan narasumber ya yang terpercaya ya. Nah, itu didokumentasikan, bisa juga menjadi suatu masalah yang akan diselesaikan lewat penelitian, lewat disertasi. Nah, ini semuanya didokumentasikan ya, dokumentasikan ya. Bagus. Nah, contohnya ini nih, tiba-tiba ada mahasiswa, mohon maaf, ada calon master atau calon dokter, tiba-tiba bawa ini nih, analisis sentimen ulasan konsumen menggunakan metode SVM dan kombinasi SMOT dengan Tomek Links. Wah. Coba saya tanya ini masalahnya apa? Kan saya tanya, Mas, Anda bawa judul ini ada masalah apa ini? Di sini kelihatan tujuannya enggak, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Coba silakan bisa melihat tujuan penelitian ini enggak? Tujuannya apa ini? Tidak ada. Ya? Tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan ya. Terus yang ada di sini apa ini? Kalau dari judul ini apa? Yang disampaikan di sini apa nih judulnya? Metode dan dia mau melakukan analisis. Iya, metode ya. Jadi analisis itu merupakan metode ya. Jangan sampai nanti judul disertasinya itu analisis, bukan, itu masih metode ya. Bukan, belum menjawab permasalahan ya. Belum ada tujuan ya. Ini nanti kalau disubmit
untuk publikasi masih kurang ya. Jadi paling tidak judul itu memuat metode dan tujuan. Ini baru metode. Tujuannya apa? Nah, tujuannya belum ada di sini. Ya. Padahal ini judul tesis, judul disertasi ya. Judul tesis ya. Seperti ini. Terus kira-kira permasalahannya apa ini? Kalau melihat judul semacam ini kan saya tanya. Waktu ketika datang mahasiswa tersebut kepada kami, ada masalah apa Mas kok bawa ginian? Waduh, apa ya Pak? Saya pokoknya pengen bikin ini. Pokoknya pengen ini nih, pengen membuat analisis sentimen ulasan konsumen. Menggunakan metode ini. Jangan begitu, kita harus tengok dulu. Anda ingin menyelesaikan masalah apa di sini. Baiklah, saya percepat aja ya. Ini permasalahannya ya. Ini karena omset penjualan turun. Ya. Kenapa? Karena ulasan konsumennya negatif. Ya, ulasan negatif, maka otomatis yang lainnya ini diambil dari online shop ya. Jadi toko online ya. Online store ya. Nah, karena mereka bisa mengirim komen terhadap produknya, terhadap layanan dan produknya. Ternyata permasalahannya adalah omset penjualan turun, maka dia harus melakukan ini nih, analisis konsumen. Oh, aduh, ini juga masalah Pak, tidak ada profit nih, banyak barang return. Nah, quality control tidak berfungsi, ini masalah-masalahnya ya. Oke, perusahaan berkemungkinan tutup. Nah, ya. Pengangguran meningkat, kalau udah tutup maka pengangguran meningkat. Ini permasalahan. Sehingga jadi penting ini, ya. Maka penelitian ini jadinya penting. Ini penting Pak. Kalau enggak nanti akan terjadi hal-hal yang berikut. Nah, ini masalahnya, ya. Dirumuskan. Lalu apa yang akan Anda selesaikan dari masalah-masalah ini, ya? Apakah ini untuk quality control? Bukan, ya. Apakah ini untuk mengatasi banyak barang return? Bukan. Apakah ini untuk mengatasi yang mana dong? Nah, kan nanti tujuannya adalah untuk tujuan titik-titik dan seterusnya ya. Kita cepat aja. Kemudian ini ada nih judul lagi, analisis metode decision tree untuk meningkatkan kualitas rencana pelaksanaan dengan algoritma C4.5. Di sini sudah kelihatan ada tujuannya ya. Kemudian ada metodenya. Ini judul yang cukup bagus untuk publikasi. Tapi ketika ditanya ada permasalahan apa Mas? Lalu referensi apa yang Anda pakai? Referensi apa yang Anda kaji? Ya, pustaka apa yang Anda tinjau? Gitu ya. Bapak, Ibu, apa yang dipakai ini metodenya apa? Kenapa tiba-tiba pakai metode decision tree? Apakah untuk meningkatkan kualitas RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran? Tidak ada mereka menggunakan metode decision tree dari referensi yang Anda kaji, kan? Tanya, ada masalah apa? Jadi ada masalah, ada tinjauan pustaka, ada usulan ya, untuk menyelesaikan masalah yang sama. Maka ini misalkan masalahnya ini nilai evaluasi siswa tidak memenuhi, ini masalah ini. Maka kualitas RPP harus ditingkatkan. RPP tidak sesuai standar, maka harus distandarkan. Ini kan kita menggunakan decision tree, tidak standar. Ini masalah-masalah. RPP tidak terarah. Kemudian guru baru ini kesulitan membuat RPP. Ya, guru baru lulus, ayo Anda bikin RPP. Aduh, gimana caranya ya? Nah, maka dengan kredit sekolah terancam turun, misalkan guru senior kesulitan berbagi ilmu. Guru senior udah ahli membuat RPP, tapi dia untuk berbagi ilmu membuat RPP kepada guru-guru baru agak kesulitan. Maka ini menjadi penting ya. Ya, yang ini menjadi jembatan, ini menjadi sarana, ini menjadi wahana, ini menjadi tempat untuk transaksi guru senior berbagi ilmu tentang membuat RPP berkualitas kepada guru baru. Guru senior otomatis sudah RPP-nya terarah sesuai standar dan nilai siswanya juga memenuhi ya. Maka ini menjadi penting ya. Tadinya nggak begitu penting setelah masalah tadinya tidak menjadi penting ya, kelihatan nggak penting gitu kan, kelihatan nggak menarik ini ya, karena masalah yang diselesaikan nggak ada. Maka setelah kita ungkap kembali, masalahnya apa dek, dik, masalahnya apa bapak, masalahnya apa ibu, maka ini ya,
Masalahnya apa, Mas? Masalahnya apa, Kak? Masalahnya apa, Om, Pak D, dan seterusnya. Nah, maka ini menjadi kelihatan penting. Wah, berarti penting nih saya melakukan hal ini. Iyalah, penting. Kalau enggak, nanti nggak bisa bagus RPP-nya. Kalau RPP nggak bagus, bagaimana? Akreditasi terancam turun ya. Terus gimana? Nilai evaluasi siswa juga tidak waduh repot. Ya, berarti penting nih Pak, penting. Lakukan. Kemudian kita masuk kepada latihan. Cara terbaik untuk memiliki keterampilan adalah berlatih. Berlatih ya, berlatih. Oke. Yang pertama adalah inventarisir permasalahan yang ada di sekitar Anda. Tadi ya, silahkan diinventarisir. Kemudian search dan lengkapi setiap permasalahan dengan referensi. Permasalahan ya, setiap permasalahan dengan referensi. Lewat data oke, wawancara oke, DLL oke ya. Pilih yang paling banyak referensinya. Kemudian pilih yang paling mudah ya. Kemudian tentukan tujuan penelitian Anda. Apa tujuannya? Untuk menjawab atau memberi solusi terhadap salah satu permasalahan. Oke ya, lebih lanjut ini adalah PR ya. Ya, lebih lanjut cari referensi yang menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sama ini ya. Kita harus belajar dulu keilmuannya ya. Apa sih kata orang tentang masalah ini? Ya, cari yang banyak. Kemudian buat tabel kelebihan dan kekurangannya ya. Referensi ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Referensi A kekurangannya ini, kelebihannya. Referensi B kelebihannya ini, kekurangannya. Ini adalah untuk memposisikan nanti Anda akan ada di mana. Kemudian cari celahnya. Ini adalah proses dari gap analysis ya. Dari referensi-referensi yang ada ternyata ada kekurangannya nih, ada celahnya nih yang bisa saya isi. Nah, Bapak Ibu ngisi di situ ya. Gap fillernya. Gap fillernya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi dilakukan dulu gap analysisnya ya. Tuliskan nanti di proposal, tuliskan nanti di publikasi. Lalu usulkan, ajukan usulan Anda. Ini akan kelihatan novelty-nya. Setelah ada positioning ya, ini adalah problem formulation yang atas ya, solution, ada tinjauan pustaka ya, referensi, kemudian positioning Anda bikin supaya mudah untuk membacanya, mudah untuk mengambil intisari dari masing-masing referensi, lalu Anda cari celahnya, lalu Anda usulkan punya Anda. Anda akan kelihatan novelty-nya ya. Kemudian atur waktu dan kegiatan penelitian ini harus dilakukan, kemudian kerjakan ya, jangan cuma sampai di sini aja. Schedule-nya sudah ada nih Pak. Berapa bulan Bapak Ibu? 3 bulan. Oke, bagus. 4 bulan. Oke, bagus. Sudah dimulai belum? Belum Pak. Ya kapan selesainya? Kerjakan yang penting ya, kerjakan. Oke. Saya kira ini dulu Bapak Ibu sekalian materi kita pada sore hari ini. Sudah cukup lama ya. Maka PR-nya sekarang ya nanti diupload di Kulon ya, diupload di Kulon boleh, diupload di MS Team boleh ya, diupload di Kulon ya. Boleh, nanti kita akan buatkan yang berarti pertemuan yang ke-7 ya. Silakan nanti dilihat di Kulon, bisa di MS Team bisa ya. Jadi cara terbaik untuk memiliki keterampilan adalah berlatih. Silakan Bapak Ibu sekalian tengok tuh judulnya masing-masing ya. Tengok kembali topik yang akan diangkat untuk disertasi untuk penelitian. Tengok kembali ya. Nah, apa saja sih permasalahan yang ada di sekitar Anda yang akan Bapak Ibu sekalian selesaikan, apa saja? Lalu apa dasarnya? Dasar tadi ya, red data, kemudian wawancara, dokumentasi, dan terus. Dasarnya apa? Apa permasalahan yang ingin Anda pikirkan solusinya? Dipilih dong ya. Nah, ya. Kemudian tujuan penelitian Anda apa? Tentu saja tujuannya adalah untuk memberikan solusi. Tapi itu harus dituliskan juga ya. Tuliskan. Lalu apa saja referensi yang memberikan solusi untuk permasalahan yang sama? Ini adalah tinjauan pustaka ya. Kemudian tuliskan tabel analisa referensi ya. Kontribusinya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Tulis tabelnya ya. Kemudian metode yang Bapak Ibu akan usulkan apa untuk menjawab permasalahan. Oke, good. Sudah selesai. Do your best. Ada pertanyaan silahkan. Kembali ke sini ya, ini PR-nya ya. Saya beri waktu 10 detik untuk berpikir, kalau tidak ada kita akhiri. 1, 2, 3, 4. Mohon tanya Pak. Oh ya silakan. Jadi dari penelitian yang sudah kita ada sekarang, sudah ada judulnya maksudnya, lalu kemudian kita akan memberikan
penjelasan tentang. Jadi topiknya harus sesuai dengan disertasi kita gitu maksudnya toh Pak? Betul, betul, betul. Betul. Ini nanti akan masuk ke dalam publikasi Bapak Ibu sekalian ya. Ini akan membantu publikasi semakin baik kalau Bapak Ibu bisa menjawab ini semua. Dari penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, bukan yang baru ya. Yang sudah diuplek-uplek selama ini coba. Anda Bapak Ibu sekalian mundur ke belakang set. Nah, kemudian istilahnya kalau ini adalah meluruskan niat kembali, lurus penelitian. Niat penelitiannya itu diluruskan kembali dengan cara seperti ini, direfresh kembali ya. Oke, betul Ibu. Jadi dari penelitian, dari topik yang sudah digeluti selama ini. Lalu untuk format jawabannya dalam bentuk presentation atau dalam bentuk Microsoft Word? Or aja deh. Dalam bentuk apa ya, paparan ya. Dalam bentuk paparan ya. Baik, cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah jam 5:12 kita persiapkan untuk buka puasa bersama. Saya kira cukup. Nanti saya akan buatkan apa namanya di Kulon maupun di MS Team ya. Bisa dan bisa atau ya. Silakan nanti dicek. Kita akan komunikasi lewat Aji ya. Nanti diisi itu misalnya nanti akan menjadi apa namanya assessment dari Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati. Saya kira cukup. Kita kembali ke Zoom. Mana tadi? Oh, stop share. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang santun. Sukses selalu untuk Anda semua. Ya, prinsip adalah ya rajin beribadah, rajin belajar, patuh kepada kedua orang tua. Kalau ibu-ibu ya patuh kepada suaminya gitu ya. Insya Allah sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih.